Selamat datang di channel Info-Infosa. Hari itu, Jumat 19 September, langit di atas Eropa tiba-tiba berubah. Bukan karena cuaca, tapi karena ulah 3 pesawat siluman yang datang dari timur. 3 jet tempur MiG-31 Voshon milik Rusia. Pesawat tempur tercepat di dunia. Tujuan mereka? Sebuah titik kecil di peta, pulau bernama Vindol di Teluk Finlandia. Hanya berjarak 24 km dari daratan Estonia, 96 km dari Rusia. Titik kecil ini mungkin tidak berarti, tapi hari itu, ia menjadi pusat ketegangan militer paling berbahaya antara Rusia dan NATO. Mengapa berbahaya? Karena ketiga jet Rusia itu masuk ke wilayah udara Estonia secara gelap. Mereka tidak mengaktifkan transponder, tidak menyerahkan rencana penerbangan, dan tidak berkomunikasi dengan otoritas Estonia. Mereka terbang rendah, seolah ingin mengirim pesan, aturan internasional tidak berlaku bagi kami. Estonia, negara anggota NATO, baru saja dilanggar kedaulatannya. Dan ini, menurut militer Estonia, bukan sekadar kesalahan teknis, ini adalah provokasi serius. Pelanggaran ini jarang sekali terjadi. Pesawat Rusia sering mendekati perbatasan NATO, tapi benar-benar menembus wilayah udara. Itu adalah garis merah. Dan kini, garis itu baru saja diinjak. Reaksi NATO pun datang secepat kilat. Hanya dalam hitungan menit. Langit Baltik mendadak dipenuhi oleh pesawat tempur dari 2 blok yang berseberangan. F-35 Italia yang terkenal canggih, langsung dikerahkan. Mereka tidak sendirian. Mereka bergabung dengan JAS 39 Gripen dari Swedia, negara yang baru bergabung dengan aliansi, serta jet tempur Finlandia, tetangga langsung Rusia. Tidak ada tembakan, tidak ada dogfight. Tapi suasananya sangat mencekam. Kehadiran MiG-31 di atas Estonia membuat NATO sadar, uji coba sedang berlangsung. Ini adalah drama perburuan di udara yang bisa memicu perang sewaktu-waktu. Mengapa Rusia memilih momen ini? Jawabannya mungkin terletak pada operasi yang baru saja diluncurkan NATO beberapa hari sebelumnya, Operasi Eston Sentry. Eston Sentry bukan sekadar latihan. Operasi ini dirancang sebagai benteng udara untuk melindungi wilayah Eropa Timur, membentang dari Baltik hingga Laut Hitam. Ini adalah gabungan kekuatan jet tempur berbagai negara anggota, didukung frigat, dan sistem pertahanan udara yang ditempatkan di lokasi strategis. Tujuan Eston Sentry jelas, menghadapi ancaman drone, rudal, dan jet tempur Rusia yang semakin sering melakukan manuver berbahaya. Ini adalah jawaban langsung atas agresi Rusia yang meningkat. Dan penerbangan 3 MiG-31 Voshon ke Estonia seolah menjadi bukti terbaik bahwa operasi ini memang sudah sangat dibutuhkan. Ini adalah permainan kucing dan tikus strategis. NATO membangun perisai, Rusia segera menguji seberapa kuat perisai itu. Menariknya, respons kali ini melampaui mandat NATO. Negara-negara Nordik menunjukkan tanggung jawab penuh. Ini menunjukkan bahwa Eston Sentry bukan sekadar misi dari Brussels, tetapi juga bentuk solidaritas regional yang kuat melawan ancaman Moskow. Negara-negara ini tahu, jika satu jatuh, yang lain akan menyusul. Mereka tidak bisa menunggu. Insiden MiG-31 ini tentu memicu kemarahan, terutama dari negara-negara yang merasa paling terancam. Menteri Luar Negeri Estonia, Markus Sahna, menyebut tindakan ini kurang ajar dan menuntut agar agresi semacam ini dijawab dengan tekanan politik dan ekonomi yang cepat, bukan sekadar kecaman. Bagi Estonia, jika NATO tidak tegas, Rusia akan terus mendorong batas. Namun, seruan yang lebih tajam datang dari Lituania. Dovil Sakalin, anggota parlemen dan tokoh pertahanan, secara terang-terangan menyinggung insiden tahun 2015 ketika Turki menembak jatuh jet tempur Rusia Su-24 di perbatasan Suriah. Ia menulis di platform X, mungkin sudah saatnya NATO melakukan hal yang sama. Pernyataan ini
meskipun tidak mewakili posisi resmi NATO, memperlihatkan frustrasi mendalam negara-negara Baltik. Bagi mereka, pelanggaran berulang harus dijawab dengan tindakan keras agar Rusia benar-benar jera. Dalam situasi yang menegang ini, Estonia mulai mempertimbangkan untuk mengaktifkan Pasal 4 NATO. Pasal ini memungkinkan negara anggota meminta konsultasi bersama bila merasa keamanan atau integritas wilayahnya terancam. Ini adalah sinyal politik kuat kepada seluruh aliansi. Namun, disinilah dilema besar itu berada. Ini adalah jebakan strategi yang dihadapi Barat. Jika NATO terlalu keras, misalnya menembak jatuh jet tempur Rusia yang melanggar, risiko eskalasi akan sangat tinggi. Rusia bisa membalas dengan langkah militer lain yang jauh lebih berbahaya. Tapi jika NATO terlalu lembek, Rusia akan merasa semakin bebas untuk berprovokasi. Mereka akan terus menguji dan mendorong batas. Intinya adalah, bagaimana NATO bisa menjaga keseimbangan antara menahan diri untuk menghindari perang dunia, sekaligus menunjukkan ketegasan agar tidak dianggap lemah? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan mudah. Mari kita bicara sebentar tentang pesawat yang terlibat, MiG-31 Fochon. Kehadiran jet ini bukanlah kebetulan. MiG-31 bukanlah jet tempur biasa. Ini adalah pesawat pencegat berkecepatan tinggi yang dirancang untuk misi jarak jauh, biasanya untuk mencegat pembom atau rudal musuh. Mengapa Rusia menggunakan pesawat yang kapabel ini untuk misi provokasi di pulau kecil? Ini mengirimkan sinyal yang jelas, Rusia tidak main-main. Mereka menggunakan aset kelas atas, bukan sekadar pesawat latih. Banyak analis menilai Rusia sedang menguji reaksi NATO untuk melihat seberapa jauh mereka dapat mendorong sebelum aliansi benar-benar bertindak. Mereka memetakan waktu respons, jalur pengerahan, dan kesiapan tempur NATO. Bagi masyarakat di negara-negara Baltik, insiden ini bukan akhir, melainkan awal dari serangkaian pelanggaran yang lebih berbahaya. Bagi Estonia, Lituania, Latvia, dan Polandia, ancaman Rusia terasa sangat nyata, sangat dekat. Mereka tidak bisa menunggu sampai serangan besar benar-benar terjadi. Dukungan NATO memberikan rasa aman, ya. Solidaritas internasional ini penting. Tapi pada akhirnya, mereka tetap berada di garis depan. Penerbangan gelap 3 MiG-31 ini mengubah Laut Baltik dari perairan yang relatif tenang menjadi medan ketegangan militer, sebuah titik panas baru di Eropa. Dan setiap kali langit Baltik dipenuhi jet tempur dari dua kubu, dunia kembali diingatkan betapa rapuhnya perdamaian di Eropa Timur. NATO kini harus memilih antara risiko eskalasi dan risiko kehilangan kredibilitas. Rusia telah melanggar garis merah dan sekarang, mereka menunggu. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Rusia akan mencoba lagi. Tetapi, kapan, di mana, dan dengan cara apa provokasi berikutnya akan terjadi? Jika Rusia berani mengirim 3 jet tempur tercepat mereka secara gelap ke wilayah udara NATO, apalagi yang akan mereka lakukan ketika ketegangan ini terus memuncak? Dan yang lebih penting, apa yang akan NATO lakukan ketika kata-kata kecaman saja tidak lagi cukup? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar dan nantikan video berikutnya.